Tidak lengkap rasanya kalau kita makan tanpa adanya sambal. Karena sekarang lagi musim sambal, kali ini saya akan membagikan resep cara membuat sambal cumi awet dan tahan tapi tanpa bahan pengawet. Dia akan tahan di suhu ruang kurang lebih 1 minggu, kalau di kulkas bahkan bisa sebulan. Nah, sambal cumi ini cocok sekali kita jadikan sebagai jualan atau bahkan oleh-oleh untuk saudara kita kalau kita lagi pulang kampung atau berkunjung ke kerabat. Sambal ini sangat cocok. Apalagi ini saya pakai sambal baby cumi yang original, bukan yang asin. Jadi sebelum kita simak videonya, selalu kuingatkan jangan lupa subscribe channel YouTubeku, like, comment, and share di seluruh sosial media yang kita punya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Ini saya gunakan cabai kecil atau cabai rawit yang saya blender dengan tomat. Sebenarnya ini ada dua tekniknya. Boleh kita goreng bersama semua bumbunya, terus kita ulek. Ini cumi original yang basah. Saya masak dulu kurang lebih 5 menit. Saya buang airnya terus saya tiriskan. Bawang merah, bawang putih saya sudah blender, gula pasir dan gula merah. Sekedar tips, kalau kita ingin sambalnya dia awet, ada dua cara. Cara pertama itu semua bumbu, bahan dasarnya kita goreng bersama minyak kayak tomat, lombok, bawang, terasi, itu kita goreng satu kali baru kita ulek. Tapi karena saya tidak terlalu suka teksturnya kalau sudah digoreng, jadi lombok dan tomatnya ini saya sudah blender, saya pisahkan bawangnya, terus saya masak sampai kering. Supaya lomboknya sambalnya itu dia awet dan tahan, itu sebenarnya kita harus hilangkan kadar airnya dari tomat dan lombok. Yang membuat dia cepat basi yaitu kadar airnya yang ada dalam tomat dan lombok. Sama dengan cumi, saya hilangkan dulu kadar airnya, saya masak, saya tiriskan sampai betul-betul dia kering. Kalau kita bisa sangrai pakai minyak tidak apa-apa, tapi karena biasa dia meletus, jadi saya cuma hanya masak salah saja sampai dia kering. Jadi yang mau metode satu, yang semua bumbunya, semua bahannya digoreng, mulai dari tomat, bawang, sambal, tomat digoreng baru kita ulek kalau kita ingin tekstur kasar. Tapi kali ini saya pakainya yang saya blender kasar, sama kasarnya, tapi saya masak dulu sampai betul-betul kering baru saya tumis. Sekarang kita tumis. Saya nyalakan dulu kompornya. Salah satu pengawet alami kalau kita buat sambal itu dari minyaknya. Kalau kita memang mau niat sambalnya ini untuk dijual atau memang untuk jadi oleh-oleh, jadi sebaiknya kita banyak gunakan minyak. Tapi jangan juga kita gunakan minyaknya banyak sekali. Ini saya pakai 1 liter, saya bagi 2, kurang lebih 500 ml. Tomatnya ini saya pakai 1 kilo, sambalnya 1/2 liter. Cuminya juga 1 kilo. Panaskan dulu. Jadi nanti kalau kita tumis ini minyaknya akan keluar, itulah yang jadi pengawetnya, pengawet alami. Sekarang kita tumis bawangnya sampai keluar aroma dulu, aromanya dari bawang, baru kita kasih turun sambal yang kita sudah blender dan masak. Kita turunkan bawang, kita masak dulu bawangnya sampai dia keluar aromanya, baru kita turunkan bahan lain. Ini kelihatannya banyak sekali memang minyaknya, tapi sebentar kalau sudah turun bahan-bahan yang lainnya sudah tidak kelihatan terlalu banyak minyaknya. Bahkan tambah lama kalau kita simpan ini minyaknya dia akan meresap, dia akan berkurang di minyaknya.
itulah pengawet alaminya. Ini aroma bawangnya sudah tercium. Saya lebih suka tekstur bawangnya kasar begini, jadi kalau kita makan itu sambalnya terasa sekali bawangnya. Sengaja memang saya pisahkan, saya tidak gabung di tomat dengan sambal plus terasi yang saya blender halus. Aromanya sudah keluar. Kalau kita tidak suka cumi, boleh diganti pakai ikan panggang, disuir-suir, disangrai sedikit baru kasih turun. Boleh diganti lure, boleh diganti ebi, tapi ebinya itu sebelumnya kita sangrai dulu, lurenya juga kita sangrai tersendiri. Ini bisa jadi referensi menu jualan baru tak, apalagi Lombok itu bisa tahan. Dia ini tahannya di suhu ruang kurang lebih 1 minggu. Kalau kita simpan dalam kulkas dia akan tahan 1 bulan bahkan lebih. Saya sudah tes. Sekarang kita turunkan sambalnya. Ini seperti diulek toh, padahal ini saya blender. Dia tidak berair sama sekali. Nah, lihat. Oke, kita masak dulu. Kita masak dulu sampai kadar airnya lebih berkurang, baru kita kasih turun cumi. Kalau kita tidak suka pedas, tidak suka terlalu bunyi telinga kalau dimakan, boleh kita ganti dengan sambal keriting atau sambal lombok besar merah. Lombok hijau juga boleh. Nah, ini sudah mulai dia masak. Kita kasih turun dulu gula merah, ini garam dan penyedap rasa. Gula merah, gula pasir. Kalau gula merah terserah kita juga takarannya. Kalau kita mau sambalnya manis, tapi saya kali ini pakai yang saya beli setengah kilo, saya bagi setengah kilo itu kan 2 tumpuk. Tumpuknya itu saya bagi 3 lagi. Ini aromanya sudah harum sekali. Kan aroma bawang putihnya. Oh ya, bawang putihnya ini saya pakai tadi kurang lebih 10 biji. Bawang merahnya 8, terasi 2 bungkus, saya pakai terasi ABC. Kita aduk-aduk terus, jangan tinggalkan karena ada gula merahnya, nanti dia gosong bawahnya kalau kita tinggalkan. Sekali-sekali kita aduk. Alhamdulillah kalau saya jual cumi begini jarang sekali tertinggal. Alhamdulillah selalu habis. Nah, sekarang sudah bisa kita turunkan cuminya. Ini baby cumi. Jadi durasinya kalau cuminya sudah turun itu tidak terlalu lama, karena kan cumi kalau terlalu kita masak dia akan mengkerut. Jadi kurang lebih 3 menit lah setelah turun cumi baru kita angkat. Nah, ini cuminya sudah mulai matang, kentara dari warnanya. Tadi dia sudah sudah ada perubahan warna. Nah, sekarang kita matikan. Dan ini dia hasilnya yang kita sudah tumis tadi. Sekarang kita dinginkan baru kita kemas. Dan ini yang saya sudah dinginkan kurang lebih 30 menit. Saya dinginkan. Ini kelihatannya banyak sekali minyaknya, itulah yang jadi pengawetnya. Nah, sekarang saya kemas di botol sekecil begini. Ini harga jualnya kalau saya jual 25.000 sebotol begini. Isinya ini 150 gram. Sekarang kita kemas. Harus kondisi dingin, jangan kita taruh kondisi panas. Nah, ini minyaknya, inilah jadi pengawet.
tapi imbang antara isi dengan minyak. Jangan sampai minyaknya juga terlalu banyak, isinya nanti tenggelam dengan minyaknya. Jadi kita sesuaikan saja bagaimana banyaknya minyaknya dengan isinya. Ini cocok sekali kita makan dengan nasi panas plus sambal. Kita taruh minyaknya. Jangan tutup dulu nah, kalau memang dikasih panas, dinginkan betul baru kita tutup, terus kita kemas. Kalau punya label silahkan tempel labelnya supaya tampilannya lebih cantik, karena saya juga punya tampilan sendiri dan ada merek sendiri, jadi saya kasih label. Kita tunggu dingin sebentar nah, kita tutup pakai seperti ini. Dan tara, ini dia sambal cumi by Dapur Liput. Selamat mencoba.